Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, berarti bagaimana tadi pegawai non ASN yang ada dalam database eh, BKN tadi, dia bisa masuk ke sana. Ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K, ya, ternyata dia melebihi jumlah penetapan kebutuhan. Maka pelamar bisa diangkat menjadi paruh waktu. Jadi tidak perlu khawatir tidak lulus, ya tidak lulus. Nah, oleh sebab itu penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sekarang ini misalnya contohlah di Sangihe misalnya. Ada teman-teman, oh kami tidak ada R garis miring L gitu ya. Kami masuk R3. Kami kok ini kami nggak lulus. Tidak perlu khawatir. Dalam hal tadi di sini dijelaskan pelamar yang telah mengikuti seleksi tapi jumlah formasinya terbatas, dia tetap menjadi paruh waktu. Contohnya apa? Dia di posisi yang di pelamar tahap 1. Gitu ya. Kemudian dalam hal pelamar merupakan pegawai yang terdaftar dalam database pegawai non-ASN pada BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024, namun dia tidak lulus, maka dia bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi tidak harus mendaftar ke periode 2. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang ngelar CPNS itu bisa tenang nih dengan posisi seperti ini. Gitu ya. Jadi teman-teman Pemda ini sudah jelas bagi teman-teman yang melar. Maka selanjutnya dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi, penyesuaian kebutuhan dapat dilakukan pengusulan untuk nomor identitas ASN itu paling lama 3 bulan, ya 3 bulan. Jadi jelas ya Bapak Ibu sekalian bahwa kesempatannya itu bagi yang 1 dan 2 itu dia bisa berjalan. Lalu bagaimana sih sebetulnya? Ada juga pertanyaan, izin Pak Kepala, Pak Waka, Pak Deputi, kaitan dengan konsep kebijakan penerapan P3K paruh waktunya, ya. Nah, ini kita sudah membuat beberapa rumusan terkait dengan definisi paruh waktu. Definisi paruh waktu ini Pak Kepala ini ditengok Bu Menteri, ya. Kemudian jenis jabatannya, kemudian kriteria dan syaratnya, kemudian juga ada statusnya, mekanisme dan sebagainya. Jadi sudah diruntut untuk konsep P3K paruh waktunya, ya. Lalu apa itu yang P3K paruh waktu? Ini P3K paruh waktu itu adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Artinya apa? Ini berlaku hanya untuk sementara. Bagi siapa? Pertama, bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN. Ya. Kemudian yang kedua adalah pelamar tadi yang ada dalam pangkalan database BKN itu, dia mendaftar dan mengikuti seleksi P3K tahap 1 atau dia tidak lulus seleksi CPNS. Jadi Bu Menteri, Pak Kepala, ya Pak Waka, bahwa mereka yang tidak lulus CPNS tadi yang menjadi pertanyaan itu, mereka nanti akan menjadi paruh waktu karena mereka sudah mendaftar. Karena di dalam Permen 46 mereka itu mendaftar hanya untuk 1 kali, gitu ya. Kemudian juga pelamar yang tidak mendapatkan kebutuhan formasi. Jadi dia formasinya itu penuh, gitu. Yang melamar ada 100, formasinya ada 50, maka yang 50 itu otomatis dia menjadi paruh waktu. Dan ini hanya berlaku dalam masa transisi bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN, ya. Jadi ini adalah Bapak Ibu sekalian, kira-kira P3K paruh waktu itu. Nah, oleh sebab itu dari rumusan ini sudah dituangkan dalam kebijakan Bu Menteri. Nah, oleh sebab itu apa nih yang menjadi kriterianya di sini? Yang pertama, bahwa pegawai non-ASN yang telah dilakukan pendataan dan mengikuti seleksi. Jadi dia itu wajib mengikuti seleksi, mendaftar dan mengikuti seleksi di tahun anggaran 2024 ini. Ya. Kemudian juga pegawai non-ASN yang telah mengikuti tahapan. Ya, jadi tahapannya dia sudah dia ikuti semua.
mendaftar dan mengikuti seleksi. Kemudian juga pegawai non-ASN yang mendaftar pada pengadaan P3K namun tidak dapat formasi. Kemudian yang terakhir itu karena anggaran untuk membayarnya tidak terpenuhi, maka dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Namun syaratnya ini penting, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana kalau pegawai non-ASN dia tidak memiliki ijazah? Maka syaratnya itu adalah harus memiliki ijazah sesuai dengan syarat jabatan yang diduduki. Nah, untuk ijazah ini nggak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian, karena dari keputusan Bu Menteri itu menyebutkan ada 4 jabatan. Ya, yang ini bisa dilamar oleh seluruh kualifikasi pendidikan. Ya, jadi kalau yang tidak punya ijazah, maka dia tidak bisa mendaftar dan mengikuti seleksi P3K. Kenapa ijazah ini penting? Karena ijazah ini nanti sebagai dasar, pertama dasar pengangkatan, kedua dasar penggajian dia akan di golongan mana. Jadi kalau tidak ada ijazah, kita tidak memiliki dasar untuk itu. Kemudian syaratnya juga adalah terdata dalam database BKN, ya, dan memiliki tadi masa kerja 2 tahun, ya, pada saat seleksi ASN 2024. Jadi rata-rata kalau di dalam database BKN itu, maka dia seharusnya sudah memenuhi syarat. Dan yang ketiga itu adalah mendaftar dan telah mengikuti seleksi di tahun 2024. Nah, oleh sebab itu ada mekanismenya nanti bahwa usulan penetapan kebutuhan sebagai dasar pengajuan, ya, nomor identitas nomor identitas ASN kemarin yang kita sepakati itu ke BKN. Kemudian ada masa perjanjian kerja ditetapkan 1 tahun, itu yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Kemudian Bapak Ibu sekalian, maka usulan ini menjadi penting ketika sudah selesai seleksinya, maka nanti dalam hal pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN pada BKN ini telah diangkat menjadi paruh waktu, kemudian instansi bisa mengusulkan menjadi PPPK dengan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian kinerjanya. Ya. Jadi artinya nanti teman-teman tadi yang sudah menjadi paruh waktu itu bisa menjadi P3K tanpa melalui seleksi. Dan juga tidak lagi mengusulkan nomor identitas ASN, karena nomor identitas ASN-nya itu sudah melekat ketika dia menjadi P3K paruh waktu. Nah, oleh sebab itu, di sini kalau kita lihat berarti dia sudah ditetapkan sebagai pegawai, kemudian diberikan nomor identitas ASN, maka PPK itu tidak perlu lagi mengusulkan NIP, ya, nomor identitas ASN-nya, karena dia sudah melekat sebelumnya. Ya, jadi nanti Bu Menteri Pan-RB itu akan menetapkan rincian kebutuhannya di instansi pemerintahnya, kemudian nanti PPK itu bisa langsung menetapkan pengangkatan P3K.